Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Syifri dari kelas 11A ingin menjelaskan salah satu penyakit pada darah yaitu agranulositosis. Definisi agranulositosis ini adalah kelainan saat sumsum tulang gagal membentuk granulosit, yaitu jenis sel darah putih yang bertugas untuk melawan infeksi. Merupakan kelompok sel darah putih yang terdiri dari eosinofil, basofil, dan neutrofil. Dari ketiga jenis sel tersebut, neutrofil yang paling menonjol atau banyak ditemukan di dalam darah. Oleh karena itu, neutrofil dijadikan patokan untuk didiagnosis agranulositosis ini. Dalam keadaan normal, sumsum tulang mampu membentuk 1.500 neutrofil per mikroliter darah. Sedangkan, pada penderita agranulositosis, jumlah neutrofil terhitung tidak sampai 100 per mikroliter darah. Pada kondisi ini, tubuh akan menjadi lebih mudah terserang infeksi. Agranulositosis ini memiliki beberapa penyebab, yaitu yang pertama ada agranulositosis yang terjadi akibat kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua, sehingga masalahnya sudah muncul sejak lahir. Atau bisa disebut juga dengan agranulositosis congenital Cosman. Itu nama lain dari agranulositosis keturunan. Yang kedua ada beberapa lagi, jadi dibagi lagi. Yang pertama itu ada penyakit autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis. Yang kedua, ada penyakit pada sumsum tulang seperti anemia aplastik dan leukemia. Yang ketiga, ada infeksi virus seperti virus hepatitis, HIV, dan herpes. Penderita agranulositosis ini pasti memiliki gejala sebelumnya seperti demam, lemas, pusing, batuk dan pilek, sesak napas, menggigil dan berkeringat, ruam pada kulit seperti di gambar kiri bawah, radang tenggorokan, bisul mulut sariawan yang tidak kunjung membaik seperti di gambar juga. Yang terakhir ada sakit pada tulang. Selanjutnya ada pengobatan. Yang pertama ada pemberian antibiotik yang diresepkan dokter bisa diberikan sebelum terjadinya infeksi guna menurunkan risiko terjadinya infeksi yang berat. Nama obat antibiotiknya itu ada meropenem atau merofen. Yang kedua ada suntik granulosit colony stimulating factor atau suntik GCSF. GCSF ini diberikan melalui suntikan di bawah kulit penderita untuk merangsang sumsum tulang agar lebih banyak menghasilkan granulosit. Nanti videonya aku jelasin ya. Jadi di sini aku mau ngejelasin gimana caranya suntik GCSF tadi yang seperti di video YouTube. Nah, di video ini memberitahu cara menyuntikkan sel darah putih sendiri di rumah. Jadi di sini kita butuh alkohol swab, suntikan penguat sel darah putih, dan plester. Sebelum itu kita harus mencuci tangan dulu dengan bersih. Langkah mencuci tangan yang benar itu adalah pertama menggosokkan telapak tangan. Yang kedua ada sela-sela jari, sininya. Yang ketiga punggung-punggung jari. Yang keempat bagian ini jari kayak gini. Yang kelima bagian ini jari-jari ini taruh di sini kayak gini. Yang keenam terakhir itu ada sampai pergelangan tangan sampai sini cuci tangannya. Nah, habis itu barang yang dibutuhkan tadi ada alkohol swab, suntikan, dan plester. Bagian tubuh yang disuntikan tadi itu ada lengan kanan kiri yang boleh disuntikin, terus bagian perut bawah sama bagian paha kanan kiri. Nah, langkah pertama buat suntikin itu bagian perut nih, misalnya seperti di video. Pastikan jaraknya 2 jari dari pusarnya itu. Lalu bersihkan dengan alkohol swab. Biarin keringin dulu, terus dibuka suntikannya. Nah, tangan kirinya tuh mencet perutnya itu. Terus tangan kanannya perlahan nyuntikin dengan sudut 45 derajat. Lalu tekan ujungnya, tekan tuh yang ininya sampai bunyi klik. Sampai udah ketekan biar cairannya masuk ke dalam tubuh semua. Nah, kalau udah tangan kirinya lepasin secara perlahan. Dan suntikannya lepasin secara perlahan juga. Jadi, gunain alkohol swab kalau perlu. Karena udah selesai suntikan tadi, pasti kayak ada perih-perihnya gitu. Biar dia nggak terlalu perih, jadi dipakein alkohol swab. Nah, kalau udah suntikannya dibuang ke wadah yang kosong, jangan dicampur gitu sampahnya. Lalu yang terakhir dibeli plester, udah deh selesai. Jadi kita bisa nyuntik GCSF itu di rumah. Yang ketiga ada pemberian imunosupresan, yaitu jika disebabkan oleh penyakit autoimun seperti lupus tadi. Dan dokter akan memberikan obat yang dapat menekan respons kekebalan tubuh yang berlebih. Nama obatnya itu inflation prednison yang ada di sebelah kanan atas. Dan yang terakhir, keempat, yaitu transplantasi sumsum tulang atau donor sumsum tulang. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pencegahan. Yang pertama yaitu menghindari keramaian, karena orang yang pengidap agranulositosis ini gak bisa sedikit kena bakteri. Dia
karena granulositnya nggak ada, jadi dia gampang sakit, gampang lemes, gampang demam. Jadi dia nggak boleh ada di keramaian. Yang kedua, hindari mengkonsumsi buah dan sayuran yang tidak dicuci bersih atau tidak dikupas. Karena itu pasti bakal masih ada bakterinya, jadi dia nggak boleh. Pokoknya dia anti banget sama yang bakteri itu karena dia nggak punya kayak tamengnya gitu. Yang ketiga, hindari melakukan kegiatan dengan hewan. Sama kayak tadi, itu pasti banyak bakteri, virus, dan lain-lainnya. Yang keempat, jangan pernah mengkonsumsi makanan yang kurang matang atau mentah. Nah, kurang matang tuh nggak boleh karena masih banyak bakterinya. Yang kelima adalah rutin mencuci tangan dengan sabun dan air. Itu biar tangannya selalu bersih, kalau megang apa-apa biar nggak masuk ke mulut. Jadi bakterinya ya hilang kalau tangannya bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.